Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini telah memasuki 21 Ramadan yang bertanda sekitar 9 atau paling cepat 8 hari lagi akan kita rayakan Idul Fitri, bila Ramadan sekitar 29 hari. Dan terkait akhir pelaksanaan ibadah puasa, maka akan berlanjut dengan sebuah kewajiban yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah turun perintahnya bersamaan dengan perintah menunaikan ibadah puasa Ramadan pada bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrah. Tidak disebut zakat fitrah, hanya zakat secara umum. Dari semua model zakat, dari semua jenis zakat, yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Islam adalah zakat fitrah, karena zakat tersebut yang langsung bertemu waktunya setelah turun perintah untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah diberikan nama demikian rupa. Yang pertama, karena waktu pelaksanaannya adalah ketika umat Islam berbuka dari rangkaian ibadah puasa Ramadan. Bukan berbuka puasa, tetapi berbuka dari rangkaian ibadah puasa Ramadan. Maka hari rayanya disebut hari raya Idul Fitri. Zakat pada hari tersebut dinamakan zakat fitrah. Seharusnya demikian, tapi karena kita terburu-buru sehingga zakat fitrah tidak lagi sesuai dengan contoh dan keteladanan dari Rasulullah. Hampir tidak lagi didapati ada orang yang bayar zakat fitrah pada pagi hari raya. Bahkan sangat jarang ada yang bayar zakat fitrah malam hari raya. Rata-rata 27 Ramadan, 28 Ramadan sudah selesai penyaluran zakat fitrah. Dan itu bagi guru-guru kita para ulama tidak menjadi masalah. Buktinya nggak ada yang ribut sama sekali. Bagi MPU yang penting harga minyak goreng stabil udah cukup. Maka itu yang kita kesalkan. Jadi seolah-olah tidak ada lagi ikhtiar bagaimana zakat fitrah itu kembali kepada format asal, ditunaikan pada pagi hari raya. Jadi kalau kita belajar dalam sejarah hidup Rasulullah, enggak pernah sekalipun hari raya yang zakat fitrah lebih cepat dari sholat subuh. Tetap sholat subuh dulu, waktu pulang keluarkan zakat fitrah, baru nanti sholat id. Di negeri ini, kalaupun ada yang punya keinginan bayar zakat fitrah pagi hari raya, tidak dimungkinkan oleh pemerintah dan BKM masjid. Karena masjid, khususnya Masjid Raya Baitur Rahman, jam 7.30 sudah masuk dalam praktek sholat id. Lehoy jam kerat. Padahal pagi hari raya itu adalah waktu santai, bersilaturahmi dan bersenang-senang. Jadi karena 7.30 sudah masuk dalam takbiratul ihram sholat id, mau tidak mau yang terjadi pagi hari raya itu di rumah diisi dengan keributan di depan pintu kamar mandi.
Harusnya pagi hari raya sambil keluar kita bertegur sapa dengan tetangga dan handai tolan, tetapi jangankan kita menegur, ditegur saja kita kewalahan. Piuh lekan duku da umat jero, perihlah mukarat ya semayang. Harusnya pagi hari raya itu kita tersenyum ceria menyapa siapapun, tapi berakhir dengan keributan berebut lapak parkir, mawa wajak. Jadi itu tidak pernah menjadi pertimbangan, khususnya Masjid Raya Baitur Rahman, citungan-tungang dah. Jadi akhirnya hari raya itu menjadi tidak asik lagi bagi kita. Nauzubillah. Dan kita sayangkan tidak ada seorang guru pun yang berpengaruh, yang punya kewenangan itu yang mau membicarakan hal-hal begini. Bayah turun tangan wali kota Cekeung je. Nah, dinamakan juga dengan zakat badan, sebagai kebalikan dari satunya lagi disebut zakat mal, zakat harta. Maka nisabnya adalah badan, dan yang kedua nanti ada ketentuan melebihi kebutuhan makanan pokok untuk 1 kali 24 jam. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minar rafas wa ta'matan lil fuqara'i wal masakin. Dalam riwayat yang lain, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas wa ta'matan lil masakin. Zakat fitrah fungsinya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan lagha dan rafas. Lagha itu perbuatan yang tidak mengandung dosa tetapi juga tidak mendatangkan pahala. Termasuklah diantaranya nonton sinetron tegedenya anak dikira Malaysia. Warrafas, rafas itu hubungan interaksi seksual suami dan istri, disebut rafas. Bila terjadi bukan antara suami dan istri, nanti masuk dalam bab khalwat, ikhtilat, nauzubillah, sampai pada derajat zina. Tapi bila yang melakukannya itu suami istri, dinamakan dengan rafas. Makanya dalam Al-Quran Al-Baqarah 187 Allah menyebutkan, uhilla lakum laylatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk berinteraksi seksual dengan istri-istri kalian. Rafas bahasanya. Hukum zakat fitrah ini wajib dengan konsensus para ulama bil ijma'. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu sunat umpamanya atau mubah, apalagi makruh, apalagi sampai pada derajat haram. Tetap wajib. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah terbagi 5 kategori. Yang pertama, waktu wajib. Pada saat itu zakat fitrah sudah menjadi wajib. Kapan? Apabila mendapati satu bahagian hidup di bulan Ramadan dan masih bertahan hidup pada satu bahagian dari bulan Syawal. Maka dibuat gambaran. Bi'ayyakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bisyurutil wujub inda ghurubi syamsi laylatal aidi. Misalnya ada seseorang yang sudah wujud dan bersifat dengan syarat-syarat wajib. Islam, hanya Islam saja, tidak ada ketentuan yang lain. Ditambah dengan keterangan nanti mempunyai kelebihan dari kebutuhan makanan pokok dan kebutuhan lainnya untuk diri dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkah. Ketika terbenam matahari, artinya kita yang hidup sekarang apabila bertahan hidup sampai sempat berbuka puasa malam terakhir Ramadan, malam hari raya, hari terakhir Ramadan, maka sudah wajib zakat fitrah. Leh buka puasa hana kita membuka baru sekedar mutung mentang habis humu kan. Tengah maklah kena gejib habis humu. Wajib zakat fitrah. Ataupun ada bayi yang lahir sebelum berbuka puasa, belum sempat tiba waktu berbuka, seorang bayi lahir, maka sudah wajib zakat fitrah. Jadi kalau ingin menghemat zakat fitrah, kalau ada orang-orang tua yang sakit-sakitan, itu usahakan meninggal sebelum berbuka puasa. Yang kehala maghrib, yang buka bihumu. Itu untuk menghemat beras cari tengok. Kalau ada yang hamil, pertahankan jangan lahir dulu sampai selesai tiba waktu berbuka. Yang kehemat cari tengok tu. Ya, di sini muncul masalah.
Wajib itu apabila sudah terbenam matahari masih hidup. Bayangkan kita kutip zakat fitrah itu sekitar 25 Ramadan, 27 Ramadan sudah selesai didistribusikan. Orang-orang yang kita kutip zakat fitrah ini ternyata sebahagiannya meninggal dunia sebelum sempat berbuka puasa, sebelum terbenam matahari. Tidak jadi wajib. Kalau tidak jadi wajib, berarti yang 2,8 kilogram beras yang sudah dia berikan itu tidak menjadi zakat. Jadi oleh ahli waris itu menjadi hak warisannya. Maka datanglah menemui panitia zakat. Amil gecik Tengku Imum tu haput tu sang ruh nan kawannya. Nyo Tengku Imum ya kabeh umum. Mapa je lementu. Hai pu bantu zakat fitrah nu pulang dah mah. Katanya tiare tengok men. Hai tiare tengok karu ai kibambe karu tiare tengok kempeng cik ni. Jadi kita tidak boleh anggap remeh karena di dalam Al-Qur'an jangankan cara terjengah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah pasti dia akan melihatnya. Yang berbuat kejahatan sebesar zarrah juga dia akan melihatnya. Zarrah itu bukan biji sawi. Karena enggak mungkin Allah Ta'ala menggambarkan ukuran untuk orang Arab dalam bentuk biji sawi yang tidak tumbuh di Arab. Tentu dengan sesuatu yang ada dalam pemahaman orang Arab. Jadi zarrah itu kalau tidak salah artinya serat yang terdapat pada biji kurma. Lihat apa jauh kurma merumpuk anak, banu junya naura-uratnya. Itu zarrah. Jadi kalau sawi, orang Arab enggak tanam sawi, yang di Mohri, padang pasir. Seberat itu saja, itu sudah menjadi pertimbangan. Apalagi saya tengok. Sedangkan kita sudah terbiasa di luar Ramadan ketika berbelanja bak kedai-kedai yang menong sambil menanti kembalian uang, menyenabreh nang ke tamu ucut-ucut. Kita tidak memandang bahwa itu mengambil harta orang lain secara tidak sah. Maka pada saat mengambil zakat fitrah lebih cepat dari waktu wajibnya, yang sudah pasti masalah kalau ada yang meninggal sebelum tiba waktu wajib. Itu waktu wajib. Kemudian yang kedua, ada waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah, yaitu yaumul aidi, pada hari raya. Kapan waktunya? Ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, wa qabla salatil aidi, dan sebelum salat id. Terbit fajar sebelum salat id, nyan wate yang paling utama. Ini di antara bapak-bapak yang hadir ada yang usianya sudah 70 tahun, 80 tahun. Cinga ingat, natom bayi dekat fitrah bunga rodaya. Natom bayi dekat fitrah bunga rodaya. Hanalam. Yang bayang kalau 80 tahun ka di Acehnya hana tahu pruno tak menan. Jadi mengaji itu ilmu tinggal dalam kitab. Itu bukan salah kita yang awamnya, bibit salah orang malim hana gepegah dan hana gebi contoh. Bayangkan waktu-waktu fadilah itu tidak kita dapati lagi. 80 tahun, mungkin kasih abad lebih. Mungkin sejak 80 tahun yang lalu salat Id di Aceh itu jam 7. Handa tu meter enepah dia. Lepah bro-bro akai urangnya. Itu waktu fadilah. Dan yang lebih utama setelah salat fajar, setelah salat subuh. Kalau tadi sejak terbit fajar sebelum salat subuh, itu sudah masuk waktu fadilah. Yang lebih utama setelah selesai salat subuh, sebelum salat id. Itu waktu yang paling utama bayar zakat fitrah. Tidak mungkin kita laksanakan. Be'an terpegah katanya yang bayi, murung trimong hati mepreh. Karena buru-buru mau salat id. Makanya malam kemarin itu saya berdebat dengan kepala UPTD kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Pak Saifan Nur. Buat dalam kadang-kadang tengah ilmu. Anda bre. Jadi 7.30 hanya karena belajar dari Masjid Istiqlal Jakarta 7.30. Nyaka rugo studi banding dari Jakarta. Benar Jakarta dan Aceh sama-sama waktu Indonesia Barat. Apakah ada cok Bawiyongi mentang Pak sama-sama Indonesia Barat? Tapi di Jakarta jam 7.30 setelah 2 jam matahari terbit. Matahari terbit jam 5.30. Itunya di Banda Aceh 7.30 1 jam setelah matahari terbit. Kita pulang dari masjid jam setengah 7 sampai ke rumah mandi.
Di rumah itu masing-masing ada sekitar 5 orang, suami, istri dengan 3 orang anak, karena jarang masuk KB di Aceh. 5 orang, kalaulah mandi hari raya itu seperti standar mandi wajib, maka durasi waktu yang diperlukan oleh setiap orang sekitar 10 menit. 10 kali 5, 50 menit. Apa janda jauh masjidnya? Maka akhirnya terjadilah keributan di depan pintu kamar mandi. Kita mau ngelakoi, kita nak lepas rumah, rambang lepas trip dalam. Kita mau rumah, kita nak lihat emaknya trip tak. Kita mau nganu, kita nak lihat doa je. Jadi akhirnya pagi hari raya itu diisi dengan tenak-temenak di depan pintu kamar mandi. Nyan hai fikir lepas pemimpin dah. Bayangkan, harusnya hari raya itu ceria, santai saja, tenang saja. Wah, pasti peluh dia bukan yang raya. Kira-kira yang buru-buru salat Idnya hol gini aja. Kantu tutup. Kedai kopi hendak terah. Ada bagah-bagah kedai je silaturahmi je. Kenapa tidak silaturahmi itu dimulai dari pagi hari? Belum lagi Idul Fitri, itu sunat makan dan minum sebelum berangkat menuju tempat solat. Yang ada di JPI. Kalaupun yang JPI nyampai haji hak. 30 babih jumnan. Dan itu pun siranjak. Bayangkan hal-hal seperti ini tidak ada seorang alim pun di Aceh ini yang punya pengaruh yang mau berbicara. Ini engkau berikan galanya. Dulu MPU saya tidak berani maki-maki karena ada guru saya Abu Daud. Ini hana guru alim terawih dalam ya. Gaji terdenak-denak aja. Kenapa? Karena mereka menggunakan anggaran publik pajak kita. Nah hak terdenak yang hana betul. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz. Nah, kita bayar zakat fitrah 25 Ramadan. Ejitnya kalau sekedar jid, jangankan 25 Ramadan, wa huwa min awwali Ramadan, sejak dari malam pertama Ramadan sudah boleh. Itu waktu jawaz. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pindah ke mazhab Imam Hanafi, untuk 2 tahun akan datang sudah boleh berzakat fitrah sekarang. Ya, kalau sekedar boleh. Sejak dari malam pertama Ramadan sudah boleh berzakat fitrah. Tapi ada ketentuan tambahan bahwa kita berada di tempat di mana zakat fitrah itu dibayar pada malam hari raya. Ini masalah lain lagi. Karena di Banda Aceh ini rata-rata adalah warga yang asohanalo, pendatang. Kamu yang dulu aso kan beda kan? Karena asohanalo, tentu saja di hari puasa terakhir ada keinginan mudik. Kan udah terakhir, saya akan mulai liburnya kamu mudik. Makanya di kampung-kampung sengaja dipercepat kutip zakat fitrah agar zakat tidak lari keluar. Maka ngurat aja merepah baterai tengah. Jadi kita bayar di sini, kemudian mudik. Walaupun saya asal Cekeeng, tetapi mungkin pulang ke kampung mertua. Buka puasa hari terakhir empat mertua. Jadi kalau saya buka puasa di sana dan berhari raya di sana, maka zakat fitrah yang saya bayarkan di sini tidak dihitung dan tidak sah. Jangankan yang malam 20, yang malam sah Ramadan, yang 25, 26, 27, 29 tidak sah. Karena zakat fitrah mengikut di mana badan berada pada waktu wajibnya. Maka termasuk di dalamnya, mungkin nanti ada yang tinggal terpisah antara suami dan istri. Karena suami ada penugasan, kerja di Banda Aceh, istri tetap di kampung. Terpisah. Jadi status beliau di Banda Aceh ini bulog, bujang lokal. Lalu karena tinggal di Banda Aceh, telepon istri, "Dek, nyo zakat fitrah ke Abang Bayu di cat masjid." Tidak sah. Kalau istri di kampung, maka di kampung istri bayar zakat fitrah sendiri. Kalau ada anak, maka berikut dengan anak-anak. Suami di sini bayar zakat fitrah di sini. Atau kita suami istri tinggal di cat masjid, tapi ada anak yang kuliah di Jakarta, di Medan atau di Arab. Maka anak-anak yang di luar daerah bayar zakatnya sendiri, tidak sah dibayar di sini. Kenapa? Karena zakat mengikut badan. Kadang hana belanja dia tengku, kirim bawai. Dia tak kirim hana truk cik basah berjalan. Kalau tidak sampai, maka anak-anak kita di malam hari raya di negeri orang tersebut berstatus sebagai mustahik. Maka dia tetap datang ke menasah, ke masjid untuk mendapatkan zakat atas nama senef Ibnu Sabil. Maka setelah dapat zakat, nanti dia telepon orang tuanya, "Ya, alhamdulillah, dan kamu rumpok zakat malamnya."
Hayah kata wali kota cekung merupakan kerja. Ya. Becat iyah wali kota tetap statusnya adalah ibnu sabil. Karena malam itu dia tidak mempunyai harta untuk menikmati hari raya. Maka itu belum lagi nanti ada standar yang lain akan kita bicarakan. Itu baru waktu jawaz. Boleh sejak malam pertama, tetapi syaratnya saat malam hari raya sampai paling telat sebelum salat Id, kita sudah berada kembali di lokasi tersebut. Maka ada masalah karena kita sudah merasa membayar di cot masjid pada 25 sampai 27 Ramadan lalu mudik. Misalnya saya mudik ke Gelompang Minyak karena merasa sudah bayar, enggak bayar lagi, tidak sah. Jadi untuk sahnya mesti bayar sekali lagi di tempat saya berhari raya, mulai dari sejak terbenam matahari sampai salat Id. Medua go tu bayu, dua go bayu, yang satu yang pertama di Cot Keung tidak sah, yang kedua yang di Gelompang Minyak karena saya berada di sana itu yang sah. Jadi yang tidak sah ini, yang tidak sah tersebut supaya jangan rugi, temui panitia zakat minta dikembalikan. Nyo tengku imam sanghi hana jadi mururaya tenau. Jadi apa je bantu? Hai zakat berusaha pulang dah apa? Itu boleh diminta kembali karena itu hak kita. Syaratnya kalau tidak malu. Mah bata bosak bertanya bagi ngan tengku imam. Nya nuke ti on surat teleke bukan ipat Gelompang Minyak leke tengku. Maka anggap saja itu sebagai dana sosial. Kita sudah menumpang hidup sekian lama di kampung tersebut. Maka biar sekali lagi. Atau kalau takut rugi, bisa saja setelah sampai ke Gelompang Minyak karena tujuan dengan istri hanya untuk berbuka puasa dengan ibu mertua, maka setelah buka puasa saya ajak istri dan anak-anak untuk kembali ke Cot Keung sebentar saja, 5 minit je. 5 minit untuk mengesahkan zakat fitrah tersebut. 5 minit balik long gede. Mak ongkoh motor aja, ongkoh motor wa bedum ke habis. Yang kalau mikir ahek kan. Jadi tetap harus bayar sekali lagi. Dan itu tidak pernah dijelaskan. Itu berulang-ulang dipraktekkan di Banda Aceh betapa sering warga yang mudik ketika hari raya bayar zakat fitrah di sini, mereka tidak bayar ulang dan semua ulama tengap. Mereka bukan tidak mengajar, hanya mengajar di atas balai pengajian saja ke murid-muridnya. Tapi tidak ada sosialisasi untuk warga yang awam, untuk masyarakat. Medih di syariat Islam kencut, gehoi da'i-da'i tersebut diberikan pembekalan. Ini karena kita mau ada pelaksanaan zakat fitrah, tolong sosialisasikan di setiap masjid ketika jadi khatib, berbicara tentang zakat fitrah. Masyarakat Islam pikir tibuk kerok. Lalu aja lum-lum rumdina. Ini persoalan kita. Yang musa-musa milhum kan, yang terang-terang hari perumun. Jadi harusnya ada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan hukum-hukum ini. Maka kalau kita belajar kitab fikih, khutbah Idul Fitri itu seharusnya materinya tentang zakat fitrah. Khutbah Idul Adha materinya itu tentang kurban. Tapi dalam kenyataan, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, khatib hanya berbicara tentang anak yatim. Tentang sedihnya nasib anak yatim di hari raya dengan mimik dan gayanya musuk-musuk gemoy. Tanya jemaah pi temo kalau imata ngak hidung tu. Lalu kita apresiasi lepas hayu khatib naubin jemaah temo mendum gak hidung ti jauh. Bengoh raya mo hayu ya. Yang pertama salah dari sisi materi, enggak ada urusan anak yatim di hari raya. Itu tugasnya menjelaskan bagaimana hukum zakat fitrah. Dan kalaupun bercerita tentang anak yatim, itu bukan dengan nada sedih. Karena termasuk anak yatim hadir di hari raya. Dan anak yatim tidak perlu bantuan Anda untuk menangis. Makanya saya kritik orang-orang yang salurkan santunan untuk anak yatim sambil cium-cium nangis-nangis. Nyentengku lah yang puput. Cium lihat yatim, momo lah. Mengkata dia anak yatim. Padahal untuk momo, yang nak pergi bantu dia, kedua pergi imo je. Perlu kehadiran kita itu supaya datang keceriaan kepada mereka. Maka Nabi tidak pernah berikan keteladanan dan contoh untuk anak yatim itu dikasih uang. Karena anak yatim bukan orang-orang yang kehilangan uang. Anak yatim adalah orang-orang yang kehilangan kasih sayang dari orang yang paling mereka cintai. Makanya setiap orang laki-laki yang bertemu dengan anak yatim harus memposisikan diri sebagai ayahnya. Belagai yahro je. Tapi rata-rata laki-laki yang bertemu dengan anak yatim selalu memposisikan diri sebagai suami ibunya. Kon kaya anak yatimnya, kelaku mak je kira kan. Hanya hek depan dia. Jadi saya kritik.
Jadi berfikirkah ia tak undang anak yatim jok bingkisan menan. Itu tertanam secara tidak langsung di dalam diri anak yatim bahwa dengan posisinya itu dia punya nilai tawar untuk minta sedekah. Dan ketika kita undang mereka tampil di atas panggung, coba tanyakan kepada orang-orang anak-anak yatim yang dulunya pernah demikian, sekarang sudah menjadi orang dewasa. Kiban perasaan awak dan jaman ni PE atau panggung UPUP atau hulai ya. Jok bingkisan. Itu meruntuhkan mental mereka. Merusak. Tapi tidak ada yang mengkritik. Bahkan ulama memberikan contoh demikian. Nanti aku nak ulama lebihnya kaicah roboh. Kenapa? Karena persoalan umat ini tak ada yang pikir lagi. Bandung kesibuk gerau. Bayangkan, anak yang kritik. Betapa sedih anak yatim diperlukan demikian. Maka di dalam Islam, jangankan anak yatim, bahkan orang yang terima zakat itu tidak boleh dipublikasi. Orang yang menerima bantuan itu tidak boleh dipermalukan. Coba baca dalam kitab fikih. Termasuk bid'ah yang paling buruk di dalam Islam, orang yang menerima zakat diundang ke sebuah tempat untuk dipertontonkan. Seolah-olah kita ingin publikasi. Kalau ingin lihat orang miskin di kampung kita, tolong datang besok ke masjid. Nyandang dong di ke Bandung udah sini. Maka dalam Islam, amil itu ada salah satu bidang kerjanya sa'iz zakah. Zakat itu diantarkan ke rumah orang miskin tanpa merepotkan orang tersebut dan tanpa diketahui oleh orang lain. Sedangkan amil sekarang, zakat dari muzaki tidak dijemput, kepada mustahik tidak diantar. Gedu namun hanya sekedar jalur distribusi, wah lagi regulator kan. Ejak kero itu bik kero benar. Tapi yang paling raya hak hanya kamel. Hak agen negara hak nah. Makanya berpah-repah je kamel tu. Dia menyenam merompok zakat sekitar 8 juta, dibagi 8. Fakir 3 juta, miskin 3 juta, amil 3 juta. Fakir na tertuh rau, merompok 30,000 apa. Miskin tertuh rau, merompok 30,000 apa. Amil 5 rau, merompok 200,000 apa. Han berpah je kamel. Tak palu. Alah. Bagaimana kena ngerada Jawa? APBA 8 triliun, tapi triliun payah pulang ke Jawa. Hak kan? Apa bangai-bangai? Dia habis peng itu. Biar antar yumita. Itu nanti menjadi masalah. Kemudian ada waktu kirahah, waktu makruh. Kapan waktu makruh? Takhiruha an salatil aidi ila ghurubi syamsi. Menunda penyaluran zakat fitrah, menunda pembayaran zakat fitrah dari waktu salat Id sampai terbenam matahari. Kalau semayang baru bayar zakat fitrah. Hari tersebut sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktunya makruh. Tapi sah, tetap wajib. Wajib sah zakat fitrah tetapi makruh. Maka fadilahnya itu hilang. Dulu Utsman bin Affan, beliau pagi hari raya itu disibukkan melayani fakir miskin. Jumlah sumbangan beliau mungkin sudah miliaran rupiah. Miliaran, gejok peng, gejok bajai. Tapi tua gejok zakat fitrah yang tiada tengok. Maka sedekah yang miliaran rupiah tidak akan mampu menggantikan zakat fitrah yang hanya tiada tengok. Karena itu adalah kewajiban. Salat sunat ribuan rakaat tidak akan menggantikan salat subuh yang 2 rakaat. Puasa sunat bertahun-tahun tidak akan menggantikan posisi puasa wajib yang hanya 1 hari. Maka berfikirnya karena don kalau sedekah tengku tanghi apa yang ada kebitrah tidak. Maka karena utang adalah wajib, tidak tergantikan utang itu dengan mentraktir makan setiap hari. Saya berutang ke seorang kawan 100.000. Setelah berutang saya janji bayar sepekan atau sebulan, nya bulan ukun tunggai apa. Tapi sepanjang bulan itu setiap hari makan siang saya telepon dia saja. Ya pejubu cak urau oleh. Si bulan pejubu sampai 1 bulan dia telepon saya. Tengku utang tertuh ribu berapa kiban? Hai tip urau pakai pejubu menton tinggal utang jen. Hai masalah punya sedekahan yang utangnya wajib bayar. Wah. Jadi jangan berfikir bahwa dengan mengajak makan siang dipotong dari utang. Hana. Ya, jadi yang sedekah tetap sedekah, yang utang tetap wajib, yang zakat fitrah tetap zakat fitrah, yang sedekah itu fadilah yang lain. Maka Utsman bin Affan telat bayar zakat fitrah karena sibuk bersedekah. Babengah ya. Makruh, kecuali baru tidak makruh apabila ada maslahat. Apa contoh maslahat? Kan tidari qaribin au faqirin salihin, seperti menanti kerabat. Ada di antara tetangganya itu yang kerabat miskin.
Tetapi malam hari raya sedang dalam perjalanan pamaji dari Lok Semawe atau dari Langsa wa kena bandar. Tak ada telepon. Tengku lentuan kena juk zakat fitrah keran. Anda sedang di mana? Aduh Pak Ustaz, saya sedang dalam bus ini dari Langsa. Kapan sampai? Mungkin besok sekitar jam-jam 10 pagi. Maka zakat fitrah yang sudah kita miliki itu boleh ditunda pembayaran setelah salat Id karena menanti kerabat ini dan tidak dihukumkan makruh. Karena ada maslahat menanti kerabat yang fakir, tapi yang memang domisilinya di sini. Jadi jangan sengaja mengundang kerabat yang jauh untuk ambil zakatnya, kagak cocit. Ataupun fakirin salihin, menanti orang fakir yang soleh. Ada orang fakir di cor masjid, mah ada sembahyang. Nah yang sembahyang tapi tengah kejak luar. Orang fakir ini sedang dalam perjalanan kembali ke cot masjid, tapi baru sampai kemari mungkin sekitar sholat duhur. Maka tunda bayar zakat fitrah sampai orang fakir yang soleh ini datang. Tidak makruh. Yang makruh itu kalau tidak ada uzur. Kemudian yang kelima, waktu haram. Kapan haram? Menunda pembayaran zakat fitrah dari hari Aid. Uronyo uro raya, cengoh baru bayar. Haram. Kecuali karena ada uzur juga, maka boleh dan dianggap qadha tanpa ada dosa. Mana contoh uzur? Ka'an lam yahdur maluhu, hartanya belum datang. Dia sudah beli beras, umpamanya saya dari Sigli pulang kemari berhari raya, karena khawatir di sini nanti sudah tutup toko beras, saya beli di Sigli, tapi saya titip di mobil L300. Ya beganyot truk bandar tinggal luncak apa? Saya sudah sampai kemari tapi motornya putus rantai. Ya, hai Pak Ran, nyolam ke Selawah tengku kau putus rantai buah. Hai motor putus rantai pada kang rantai demeng putus. Nya kena bayar zakat fitrah ki pancet. Hana cara tengku peh preh udah motor oleh. Mbak preh motor besok baru sampai mobilnya berikut dengan beras yang akan saya bayarkan fitrahnya. Sah dan tidak berdosa karena ada uzur. Au lam yajidil mustahiq qalaha, atau tidak ia dapati orang-orang yang berhak terima zakat di pagi hari raya, kabeh mudik mendung, baru truk kita tengok, maka tunda pembayaran zakat fitrah sampai besok, tidak berdosa karena ada uzur. Itu waktunya. Maka ada 5, waktu wajib, waktu fadilah, waktu jawaz, waktu kirahah, dan waktu haram. Kemudian kepada siapa wajib zakat fitrah? Kepada setiap orang muslim yang merdeka, yang memiliki makanan pokok hari raya dan malamnya. Bukan memiliki harta, tetapi memiliki makanan pokok. Nah masalahnya, sekarang banyak orang kaya tidak punya stok makanan pokok. Dulu orang tua kita, kaya itu ditandai dengan memiliki banyak stok makanan. Athitung pada kepunuh kaya, beranggapukan duri je. Sekarang, banyak beras tidak dianggap kaya, karena yang kaya itu orang banyak uang. Maka orang-orang kaya sekarang hanya membeli beras 1 karung untuk sepekan ataupun sebulan. Gepat solam rice box yang benar. Hana pereta pah malam uroraya tinggal tiara itu tinan. Uang banyak tapi beras enggak ada. Maka orang kaya seperti ini tidak wajib zakat fitrahnya. Tanghi lihat aku dan zakat fitrah goyo. Cik geput soh tong padanya baik kena zakat tu nyonaku. Jadi yang dihitung nisabnya adalah ada kelebihan makanan pokok untuk 1 kali 24 jam di hari raya. Yang lebih itu wajib dizakatkan. Masalah kedua, ketika kita kuntip zakat fitrah lebih cepat, disalurkan lebih cepat, diterima oleh fakir miskin, maka fakir miskin ini umpamanya dapat beras 1 sak 15 kilo malam 28 Ramadan. Karena ada 2 hari berselang sebelum malam hari raya, 1 hari yang habis sekitar 1 kilo, ke 2 kilo habis. Malam hari raya, di rumah warga miskin ini ada beras 13 kilo dari hasil zakat fitrah yang dia terima. Karena di rumahnya ada 13 kilo beras, maka orang miskin ini wajib menzakatkan kembali beras tersebut. Dengan dipotong 1 kilo untuk biaya hidupnya besok dengan keluarganya. Maka lagi tanya yang orang ngetin. Andai kata malam hari raya disalurkan hak mereka, yang 15 kilo 1 sak itu milik mereka seutuhnya. Tapi karena disalurkan lebih cepat, maka di malam hari raya di rumah orang miskin ada beras 13 kilogram.
Habis 2 kilo kepajuh uro ke 28 uro boleh kurang. Malam hari raya orang miskin ini wajib menzakatkan ulang. Habis tinggal di hari itu. Kita sudah menzalimi orang miskin. Nauzubillah. Apakah orang itu laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, merdeka ataupun berstatus budak? Maka disyaratkan untuk wajib zakat fitrah itu mesti ada kelebihan dari yang pertama biaya hidup dirinya dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Biaya hidup ini maksudkan peng, tapi kebutuhan makanan diri dan keluarganya. Yang kedua, dari utang walaupun utang itu berjangka waktu. Ini kelebihan ramailah udah nabi dekat. Rata-rata kita punya cicilan. Cicilan motor, cicilan rumah, cicilan Honda, cicilan rumah, jenama utang. Berjalan. Ada uang mungkin 3 juta, 5 juta gajinya tambah THR 10 juta. Tapi karena cicilan-cicilannya benar, hana leteng. Maka orang yang tidak mempunyai kelebihan dari hal-hal demikian itu tidak wajib zakat. Yang ketiga, lebih dari kebutuhan khadimin wa manzilin taliqani bihi, dari pembantu dan rumah yang tempat tinggal yang layak untuknya. Makna tempat tinggal ini mungkin ada orang yang status tempat tinggalnya sewa. Malam ururaya habis sewa. Ada uang, ada beras, tetapi dia perlu bayar sewa rumahnya, maka dipotong dari kewajiban zakat. Mungkin ada kebutuhan dirinya, tetapi ternyata gaji pembantunya itu juga malam itu harus dibayar, hantip ke gaji pembantu, maka tidak wajib zakat. Maka saat disebutkan ada pembantu, itu menggambarkan bahwa di dalam Islam setiap suami berkewajiban untuk melayani istrinya. Bila tidak sanggup melayani sendiri, dia harus mencari seorang pembantu untuk melayani istrinya. Ini aturan syariat. Jadi istri itu bukan petugas domestik untuk bekerja dalam rumah, tinggal duduk manis saja. Suami bekerja untuk melayani istri, bila tidak mampu melayani sendiri, cari pembantu yang dia gaji. Saya coba tawarkan kepada istri, saya cari pembantu, tapi istri menolak. Baik bang, saya tanya bahkan, jawaban yang pertama, kalau cari pembantu, tentu pembantu itu perempuan. Dan kalau sudah ada seorang perempuan lain di dalam rumah, nanti abang nggak bisa duduk di luar itu pakai baju singlet bukan? Elan cigalak kalian rendelon bukan? Ai makan naurinong lain pakai baju lengkap tapi. Yang kedua kata istri saya, kalau ada pembantu tentu diberikan gaji 3 juta, 2 juta daripada nijuk pembantu, nijuk kalian mentang bukan? Hanya pinyocit dengan. Jadi kalau sekarang di rumah saya nggak ada pembantu dan istri bekerja, itu bukan karena saya nggak sediakan pembantu, tapi karena istri mau berharap gaji pembantu untuk dia. Maka apabila tidak ia dapati kelebihan kebutuhan hari raya dan malamnya dari hal-hal yang telah disebutkan, fala zakata alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Berapa kadar yang wajib? Yang wajib pada zakat fitrah adalah 1 sa' untuk setiap jiwa. 1 sa'. Sa' yang dimaksud itu adalah ukuran sukatan orang Arab. Terdiri dari 4 mud. Mud itu bentangan 12 tangan. Nyo 12 jarau tatumok breh. Itu dah 1 mud. 4 kali ambil itu disebut dengan 1 sa'. Tapi catatannya bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ukuran telapak tangan Nabi. Ngan jaro dah hanya kerakaan. Karena sebelah tangan orang Arab 12 jaro dah jauh. Jadi menyutanya tampal orang Arab habis muka ada. Jadi harus dengan ukuran tangan orang Arab, tidak boleh dengan ukuran tangan kita. Maka yang kita sayangkan dari pemerintah, MPU, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama tidak pernah berfikir untuk membeli contoh sa' itu yang ada di Arab. Padahal di Arab dijual sukatan yang namanya sa'. Mereka pegat pengadaan yang tiga-tiga. Dibuat pengadaan untuk setiap kampung itu, setiap menasah mesti ada 1 sukatan yang namanya sa'. Karena dasar ukuran zakat itu disukat, bukan ditimbang. Tapi sekarang dikonversi ke timbangan, karena kita lebih suka menimbang daripada menyukat. Makanya semua sekarang pakai timbangan. Boh mano itimang, minyak itimang. Sampai pada SK pun menimbang, bukan menyukat. Mengingat, memperhatikan, menimbang karena apakah mengingat, memperhatikan, menyukat. Ini pakai li sukatan tetap menimbang nyandung galak pada cing-cing tu ya. Padahal dasar ukuran zakat itu disukat.
sukatan ketika dikonversi ke dalam bentuk timbangan itu berpengaruh pada lembab dan keringnya. Makin lembab, makin berat, makin kering, makin ringan. Jadi ketika dikonversi oleh Dr. Wahbah Zuhaili, wa huwa ma yusawi halian isnaini wa khamsa wa sab'ina kilogram takriban. Satu sak itu sekitar 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Di Aceh dan di Indonesia sebelum tahun 2012 itu tetap 2,5 kilogram. Dalam bentuk beras 2,5 kilo, dalam bentuk harga juga 2,5 kilo. Sampai pada tahun 2012 saya diamanahkan jadi wakil ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh. Suatu hari bulan Ramadan sedang menyampaikan tausiah di aula lantai 4 Balai Kota. Waktu itu masih Pak Mawardi Nurdin Allahumma dengan Ibu Eliza. Ditelepon oleh kawan-kawan dari Baitul Mal karena sedang tausiah, tidak saya angkat. Di SMS, Ustaz, kami sedang menuju kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh membicarakan besaran zakat fitrah, mohon sarannya. Nah, maka saya berhenti tausiah sebentar, saya tulis SMS, tolong usahakan dua perkara. Yang pertama, yang bayar zakat fitrah dengan beras tidak boleh kurang dari 2,7 kilogram. Yang bayar dengan uang tidak boleh kurang dari harga 3,8 kg sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Saya kirim, saya lanjutkan tausiah. Besok subuhnya saya ceramah subuh di Masjid Istiqamah Blower, Masjid Pancasila itu. Turun dari mimbar, Pak keciknya lapor, "Nyo Ustaz gonyo kabrat hat zakat fitrah." Biasa 2 kilo tengah dengan peng 10 ribu. Nyo gonyo rupaji ka 2,7 kilo. Nganpeng 40 ribu sampai 45 ribu. Dan yang bakal keluar edaran dari Balai Kota, dari Kementerian Agama. Menanda baca dah. Nyoci atalung kirim berapa bukan? Oh mau saci gara-gara ada susah kamu bang. Elon nyandung bahagia karena saran diterima, langsung terbuka rupaji bengeh kecil elon. Nyoci gara-gara ada susah kamu susah. 2012 naik 2,7 dalam bentuk beras, 3,8 dalam bentuk harga. 2013 itu waktu itu yang jadi Kakan Kemenak Pak Ramlan, sekarang di Subul Salam. 2014 Kakan Kemenak berganti ke Pak Amir. Bulan Ramadan beliau telepon saya, "Ustaz, saya dapat informasi bahwa zakat 2,7 kg beras dengan 3,8 kg harga itu saran Anda. Nyomenan?" Saya jawab, "Betul ya Pak. Sebelum saya tanda tangani surat keputusan ini, saya ingin lihat referensinya apa." Berkata, "Begini Pak, nanti malam saya safari Ramadan dengan tim Pemko di Masjid As-Sadaqah Lamlagang. Idih dan merumpok lemah referensi." Ketemulah malam itu setelah selesai salat tarawih dan witir, saya tunjukkan ini kitabnya, ini halamannya, baca ke. Baru tahunya, kaget dan teken. 2014. 2015 kembali ke zaman Orde Baru. 2,5 kg beras dengan uang seharga 2,5 kg beras. Lembegah tu banyak. Ikan he umpaki ada taat. 2016 naik lagi, yang dengan beras 2,8 kg, yang dengan uang seharga 3,9 kg. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Pertanyaan Haji lama lain dulu. Yang kadung nan tau usaha Wahabi cik begah tanya. Mana bikin tu. Kadung nan tau usaha mentang cik begah tanya Wahabi. Yang lain tengah belum. Bayangkan sampai tahun 2011 itu tidak ada seorang pun yang protes ke pemerintah bahwa zakat fitrah 2,5 kg beras dengan harga 2,5 kg. Hanya dengan sebuah SMS itu bisa berubah. Nyokinya perlu cerewet becut. Nah, itu dasarnya 2,8 kg. Ketentuan umum, kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Siapapun yang wajib menanggung nafkah orang lain, maka wajib menanggung fitrah orang tersebut. Saya mau tanya dulu, kalau tamu datang ke rumah, nafkah tamu siapa yang tanggung? Tuan rumah. Maka kalau nafkah tamu tanggung jawab tuan rumah, fitrah tamu juga tanggung jawab tuan rumah. Saya sekitar 3 hari yang lalu ketemu seorang kawan diskusi. Katanya, kami Ustaz ada tradisi keluarga itu kumpul di tempat-tempat tertentu. Ho yang tidak mak kedam tahu bukan? Nyo tang hitu nyo baru mohlen tahu. Ya, jadi penuh darame. Ya.
Adik, abang, paru yang nak kumun, mak, nganyah, tangcang na sekitar 20 ro tengku. 20 ro. Yang fitrah pada mandum bah. Kapal loh. Habis dah air. 20 ro kali 2,8 kilogram beras. Itu tanggung jawab. Maka siapapun yang wajib kita tanggung nafkahnya, wajib kita tanggung zakat fitrahnya. Kecuali yang pertama, nanti ada pemahamannya. Kecuali yang tidak termasuk istri ayah. Ya, perumoh yah nak wajib tanggung. Perumoh yang dia maksud bukan ibu, tetapi ibu tiri. Iyah gemkawin lain, ayah miskin, enggak sanggup menanggung biaya zakat fitrah. Nafkah ayah kita tanggung, nafkah ibu tiri kita tanggung, tapi zakat fitrah ibu tiri tanggung jawab ayah. Karena ayah mekero gahanglah, maka nak wajib. Tidak diwajibkan zakat fitrah ayah dan ibu kepada anak. Ayah wajib tanggung zakat fitrah ibu. Tetapi anak tidak wajib menanggung zakat fitrah ayah dan ibu. Yang kedua, al-abdu wal qarib wa zaujah al-kufar. Kita punya budak, statusnya kafir. Kita punya kerabat, statusnya kafir. Punya istri kafir, istri kafir kita biah. Maka tiga kelompok ini tidak wajib ditanggung zakat fitrah, walaupun wajib ditanggung nafkah. Nah, termasuklah di dalamnya apabila seorang suami miskin tidak sanggup bayar zakat fitrahnya, zakat fitrah istrinya, maka tidak wajib ke atas suami tersebut dan tidak wajib ke atas istri untuk membayar zakat fitrah dirinya. Ada seorang istri PNS, lako pengangguran beo seid. Datang malam hari raya, istrinya ada gaji berikut dengan THR. Tapi suami miskin, yang wajib bayar zakat fitrah suami. Karena suami hanya ngumpul kebayu, maka tidak dia bayar. Zakat fitrah dirinya tidak dibayar, zakat istrinya pun tidak dia bayar. Istrinya tidak wajib bayar, karena zakatnya wajib pada suami. Kejap tu promo. Yang kibanding, nak lebih belanja malamnya zakat fitrah. Hai kan badan zakat pandai baklun. Hai kan kata nak lebih belanja nak gaji. Gaji ada ke apa? Zakat fitrah pada. Hai mutang mecut. Hana wajib. Tidak wajib istri membayar zakat fitrah dirinya. Karena zakat fitrah istri wajib ke atas suami. Tetapi disunatkan kepada istri untuk membayar zakat fitrah dirinya sendiri. Jadi akhirnya istri katakan, "Meno bang, behana mangat dengan Allah Taala karena na lebih ilun membayar taro macam. Mah hanya dah lebih kalau mecut." Bubu alam. Bubu alam. Ya, tidak wajib bagi istri menanggung zakat fitrah suaminya. Kemudian ada masalah yang lain lagi. Seorang anak yang sudah baligh itu tidak boleh dibayar zakat fitrah oleh orang tuanya kecuali dengan izinnya. Anak yang sudah baligh tidak boleh dibayar zakat fitrah oleh ayahnya kecuali dengan izinnya. Maka kahek lam dayang. La tajzi'u zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal ab nafaqatuhu. Tidak wajib zakat untuk anak yang tidak wajib nafkah atas ayahnya, seperti anak yang sudah baligh. Maka anak yang sudah baligh bila ditunaikan zakat fitrah oleh ayahnya, gejak jo tentu yang tengkunya zakat fitrah leunnya zakat fitrah anak leun. Tidak sah zakat fitrah anaknya illa idza adzina lahu fi ikhraji fitratihi, kecuali apabila anak itu mengizinkan. Maka orang tua yang punya anak yang sudah baligh, sekurang-kurang baligh itu kelas 3 SMP. Nyan bohinang bohagam kaklah le SMP, bapak dan ibu ingin bayar zakat fitrahnya, minta izin dulu. Nak, zakat fitrah kamu ayah yang bayar tahun ini ya. Tentu getut elana, ayahnya lebay tak kon gebi juga. Tidak, itu bukan lebay. Itu adalah mekanisme syariat untuk mengajarkan anak bahwa dalam usianya tersebut ayahnya sudah tidak wajib lagi menanggung nafkah. Bahwa selama ini dia makan minum gratis di rumah, dia numpang tidur tanpa bayar sewa, diberikan kendaraan dan uang jajan, itu bukan kewajiban ayah. Itu karena kebaikan ayah. Bitegro je wujud. Mau untung Yahya tanya gagal takai ya. Ilen tuan karena perumoh tiro karena anak putnya zakat fitrah mentang-tanggung dia bu. Maka kibam tuah ayah dah. Itu seharusnya demikian.
Bayangkan selama ini itu tidak pernah disampaikan. Betapa sering kita langsung bayar zakat fitrah karena ada 5 orang anak sudah kuliah ke SMA, langsung bayar zakat fitrah tanpa minta izin kepada anak. Padahal itu tidak sah zakat fitrahnya, kecuali minta izin kepada masing-masing anak. Yang sudah kuliah, yang SMA, yang kelas 3 SMP. Nah, ini zakat kalian masing-masing ayah bayar ya. Payah pegah mana? Jut ya. Baru dibayar. Tapi anak yang masih kecil itu boleh dibayar langsung tanpa harus dimintakan izinnya. Nyanto kena tepat. Hal-hal yang sangat sederhana tetapi tidak kita pahami selama ini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak problematika tentang zakat ini yang na'udzubillah tidak pernah ada usaha sama sekali dari pemerintah untuk menyelesaikan, padahal rumusannya sederhana. Tinggal kerahkan khatib-khatib pada bulan Ramadan, mungkin Jumat ketiga, Jumat keempat, setiap mimbar Jumat, ukuran hai tu ho kita jemaah. Nyo hai tu dengar le khutbahnya masalah zakat fitrah lebih. Gejak masih lain yang cik dengar tau. Kenapa? Karena mimbar Jumat adalah tempat yang paling ideal untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Karena tidak ada pilihan kepada jamaah selain dari mendengar atau tidur. Tapi menyelam pengajian, hai dengar Jawa. Dalam ceramah umum, hai dengar Jawa. Tapi dalam khutbah Jumat, hai Jawa. Menyokai dengar, dengar. Maka seharusnya itu menjadi tempat paling ideal mensosialisasikan tentang hal-hal yang seperti ini. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi kita, ini kajian-kajian subuh terbit matahari hari ini jam 6.29, ini sudah jam 6:34. Kabih wate 5 menit kau ikut. Kita masih ada satu pertemuan lagi, nanti kita perdalam sedikit lagi terkait dengan persoalan zakat. Tentang uang, tentang beras. Prinsip dasarnya jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat tidak sah zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan pokok. Bukan beras, makanan pokok. Tapi tidak termasuk pisang. Yang pisangnya cuma saran dari wakil presiden tentang nanti bayar zakat fitrah pisang tambah umur lebih. Belum, tetap beras yang berbentuk biji-bijian. Nanti kalau tinggal di Arab pakai gandum. Kalau mereka pak pegah di Madura pakai jagung, tapi lebihnya pakai jagung, bersih pakai tetap berbentuk biji-bijian. Boleh bayar pakai uang, tapi harus ikuti standar mazhab Imam Hanafi. Tapi kita lebih sarankan ikuti saja jumhur, yaitu bayar pakai beras. Cuma banyak orang mengeluh, kalau beras itu hai dah tiji beruh dari rumah, hanapa tiji? Tinggal kreativitas dari panitia zakat, nanti kerjasama dengan pedagang beras, laki orang mekat berahnya, tolong eran mekat berah sebuah truk bak malam 20 tikureng Ramadan, jepat ili ke masjid Al-A'la cer masjid. Nyansona orang mekat berah hitam kerjasama benar. Ura-ura mentang lagut sehari dua hari yang lelek lalak kero, nyolam si malam lagut padumbuh karungnya. Maka sampaikan ke orang-orang kaya yang malas bawa beras, bapak-bapak yang tidak mau bawa beras dari rumah, bawa uang saja, beli beras di depan pintu masjid. Enggak perlu nenteng, ada panitia. Mudah. Jadi kalau mau bayar pakai uang saja, biayanya besar. Biar bayar pakai beras saja murah, tetapi sedikit repot. Kalau mau mudah dan mau murah, maka beli beras di depan pintu jenazah. Itu harus beras yang terpisah. Jangan nanti panitia jual beras zakat. Karena zakat kamu saho, datang orang kaya mau bayar pakai uang, panitia menolak. Kamu hanya mentumpeng, angki pancit, neblau berah ilai. Kaitu mendung, neblau berahnya. Bagaimana menjual beras yang kita belum memiliki? Itu menjadi tidak sah nantinya. Jadi harus ada beras yang lain yang kita beli. Kemudian masalah berikutnya, kita bagi kategori beras itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Menjadi tidak bermakna ketika sampai ke masjid 1, 2, 3 diaduk semua. Menjadi beras koktail. Jadi harusnya dipisah-pisah beras. Yang kualitas 1 tetap sesama kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Nanti siapa mustahiknya diundi. Dari nama-nama mustahik itu diundi siapa yang kualitas 1, siapa kualitas 2, siapa kualitas 3. Jangan ditentukan, karena kalau ditentukan terjadi kecemburuan. Nyo pasti panitia gejok berburuh yang enggak kecidara roh yang kecil-kecil. Tapi kalau diundi secara terbuka, disaksikan oleh semua, ini benar-benar kehendak Allah dan ketentuan dari Allah. Oh, yang beruntung dapat kualitas beras nomor 1, keluarga pulan. Ambil berasnya. Itu diundi. Lebih bagus demikian daripada dicampur semua diaduk-aduk. Menjadi tidak bermakna beras kualitas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka diusahakan untuk itu dilaksanakan dengan baik.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi dulu untuk penghangat. Nanti kita ulang lagi satu kali pertemuan lagi pada Sabtu yang akan datang insyaallah tanggal 30. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, enggak boleh telat-telat karena ada acara asmara subuh sebentar lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.